Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jan Rahmat di kelas robot ya. Hari ini kita ada kegiatan namanya ngobar. Ngobar ini singkatan dari ngoding Arduino bareng. Jadi kita akan sama-sama bikin coding ataupun bikin program ya. Kita coba di project kita. Nah, untuk kali ini yang ingin saya coba ngoding ya bareng-bareng dengan teman-teman kalian, dengan kalian semuanya. Ini ada beberapa komponen yang mungkin bisa teman-teman siapkan dulu. Ini saya gunakan yang pertama namanya rotary switch ya, ataupun switch selector. Oke. Jadi ini berbeda dengan, walaupun bentuknya agak mirip dengan potensiometer, tapi ini berbeda dengan potensiometer karena ini sebetulnya switch. Cuman di sini switchnya ada banyak nih, ada banyak pilihannya. Kalau misalkan switch yang biasa kan dia cuman ada 2 ya. Nah kalau ini ada banyak pilihannya. Ini ukurannya 1x12 ya. Ini kurang lebih ada 12. Cuman di sini yang saya gunakan hanya 7 ya. Ini yang menggunakan resistor. Ini hanya disambungkan ke 7 pin aja. Oke. Kemudian ini Arduino Uno atau kompatibel Arduino Uno. Di atasnya ini saya pakai Nano Shield ya. Sebetulnya ini biasanya digunakan untuk Arduino Nano Shield. Cuman sebetulnya ini bisa digunakan juga pakai Arduino Uno ya. Jadi saya gunakan Shield untuk mempermudah rangkaian kita. Kemudian ini ada LCD. Ini ada relay satu channel ya, yang biasa aja. Tapi ini yang ada optocouplernya. Kemudian ini ada DHT11. Jadi hari ini kita akan bikin sama-sama ngoding bareng untuk membuat sebuah project sederhana ya. Semoga bermanfaat, yaitu nama projectnya adalah pengatur suhu otomatis. Jadi nanti akan saya coba jelaskan dulu dari komponen ini perannya masing-masing apa gitu ya. Kalau Arduino sudah jelas ini sebagai otaknya ya, sebagai controllernya. Kalau misalkan ini DHT11 ini untuk baca data suhu dan kelembaban. Nanti mungkin kita akan coba triggernya ke suhu dulu aja. Lalu ini ada relay ini sebagai outputnya nanti ya. Lalu ini ada LCD untuk menampilkan suhu dan kelembaban. Juga nanti kalau mau set bisa di sini. Dan saya di sini gunakan rotary switch untuk kalibrasi. Oke, sekali lagi saya gunakan rotary switch ini untuk kalibrasi. Jadi sebetulnya kalau untuk DHT11 ini udah akurat ya, walaupun kita nggak atur seperti apapun, sebetulnya si sensornya udah akurat. Dia mengeluarkan data INT ya. Kita tidak bisa program secara plot. Kalau mau yang bisa plot ya, yang ada angka di belakang komanya itu, teman-teman bisa gunakan DHT21 misalkan ya, ataupun DHT22. Kalau DHT11 dia mengeluarkan suhu yang tidak ada plotnya gitu ya. Tipe datanya trigger. Jadi walaupun kita bikin plot, tetap yang keluarnya trigger. Yang keluarnya INT gitu ya, bukan plot. Nah, untuk yang selector ini nanti akan saya gunakan untuk menambahkan dan mengurangi dari pembacaan suhu. Jadi siapa tahu nih ya, ternyata si DHT11 ini mengeluarkan suhunya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalkan yang harusnya 32 ini malah mengeluarkan suhu 33. Misalkan teman-teman punya pengatur suhu lain nih ya, pengen disesuaikan. Ternyata di pengatur suhu yang udah teman-teman coba itu 33, sementara di DHT dia cuma menampilkan 31 misalkan ya. Kita tinggal tambahkan menggunakan selector ini. Jadi kurang lebih ada 7. Ini ada di posisi 0 nanti ya. Nanti kita set di posisi 0. Kalau mau nambahkan dia udah tambah 1, tambah lagi, tambah 3. Terus misalkan tambah 2, tambah 3 gitu. Terus bisa juga dikurangi gitu kan. Dikurangi min 1, min 2 ataupun min 3. Jadi ini kurang lebih si selector ini switchnya nanti kita atur dari 0. Kemudian kalau mau butuh penambahan dari suhunya ya tinggal tambah 1, tambah 2 atau tambah 3, maksimal 3 sih. Untuk pengurangan maksimal ini ada di min 3. Ini ada 12, kalau teman-teman mau pakai semuanya butuh banyak ya bisa dipakai juga. Oke. Ini untuk jenis resistornya ya, ini masing-masing dari setiap pin ini beda-beda. Harus beda-beda, tidak boleh sama sih ukurannya. Karena nanti ini diantara jadi pas kita select di sini nilainya berapa gitu, pas kita select di sini nilainya berapa. Nah, kita akan gunakan perbedaan dari nilai tersebut karena ini kan hanya menggunakan satu pin aja ya. Ini satu pin ke analog A0, ini ada positifnya nih disambungkan ke sini, ini ada ground. Jadi sebetulnya
sistem kerjanya ataupun mekanismenya. Ini tuh kayak dari sini ke pin ini yang harusnya misalkan 5 volt gitu ya nilainya, dia turunkan sama resistor, tapi karena si resistornya berbeda-beda ini, jadi nanti nilainya pun akan berbeda-beda yang keluarnya. Oke, ini biar tidak ini lama, akan saya coba dulu aja. Kita akan coba coding aja dulu pakai program ya, kita definisikan dulu ya. Ini saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke, coba hapus dulu aja. Kita akan definisikan dulu ya, define. Kalau pakai byte atau int juga bisa ya. Saya akan gunakan yang pakai define aja. Define. Ini namanya selector ya, selector. Kita set ke pin 0 ya, sesuai rangkaian ke 0. Oke, kita bikin variabel baru. Misalkan selector value gitu ya, nilai selektornya. Nah, kita bikin deploy setup, serial begin ya, serial begin 9600. Kemudian, nah kalau karena ini kita gunakan pin analog, kita nggak usah pakai pin mode selector sebagai input gitu ya, kita nggak perlu, kita langsung aja ke void loop. Nah, di void loop kita isi selector value, sama dengan analog read, selector ya. Selector value kita udah simpan pembacaan nilainya. Selector ini kita gunakan pin yang 0 tadi. Kita coba print serial print line aja ya, selector value. Oke, sudah segini saja. Kita coba di portnya ya, kita cek. Kemudian boardnya udah, kita upload ya, boardnya Arduino Uno, kita upload. Ini bisa disimpan dulu nih ya, kita bisa simpan dulu misalkan programnya test selector gitu ya. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baru masuk di sini, baru lihat, ini kan live di YouTube ya. Ini nanti saya tayangkan secara live di YouTube. Nah, yang baru datang tinggal digeser aja sih ke kiri ya si itunya. Kalau misalnya belum tahu dari awal tadi penjelasan awal, tinggal digeser aja ke kiri. Oke. Nanti pertama saya tayangkan ke YouTube ya, ini tayang di YouTube live. Kemudian nanti saya coba bikin live juga ya dari rekamannya ke Facebook. Jadi kita ke YouTube dulu yang utama. Kalau yang mau bertanya silahkan diisi aja di kolom komentar. Kita tunggu dulu proses compilingnya. Oke, uploading ya, udah download. Sekarang kita lihat ya di serial monitor. Nah, ini sekarang kita di posisi ini, nilainya 836 ya. Ini kalau misalkan posisinya ke sini, ini nilainya 0 ya. Kenapa nilainya 0? Karena ini tidak terhubung ke pin positif ya. Kalau ini kan terhubung melalui resistor, makanya ada nilainya. Nah, ini pas di sini nilainya 836. Naik lagi jadi 931, 950 sekarang, 969, ini 969 ya, kemudian 985, 102 dan 114 ya. Nah, kurang lebih itu. Nanti kita bikin logika
sesuai dengan nilai yang ditampilkan. Misalkan di posisi ini ya, sekarang ini antara 104 sampai 103. Nah, saya coba bikin if dulu ya. Oke, saya coba bikin if jika selector value lebih besar ya dari 1010 misalkan ya, tidak masalah kita misalkan lebih besar dari, kita coba cek lagi aja, ini 1014 kan ya, misalkan lebih besar dari 1011. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, kita bikin lagi variabel dari sini juga bisa. Apa ya, kita bikin variabelnya selektor aja deh, huruf besar ya, selektor huruf besar semua. Oke, nah kita set selektornya sama dengan, nah ini kan yang paling kanan terakhir ya, kita set dibikin 3 misalkan ya. Oke, kemudian kita bikin else if, kalau mau pakai if juga boleh, selector value. Nah, ini untuk yang satunya lagi. Kalau kita geser ke sini, nah ini nilainya 102 ya. Kita bikin di antara situ. Kita bikin dari selector value lebih besar dari 1000. Ya, kemudian dan kita pakai dan. Oke, ini codingnya saya perkecil lagi ya, biar kelihatan. Dan atau variable selector value-nya biar nggak terlalu panjang. Saya coba di replace aja ya, jadi SP aja, selector value SP gitu ya. Nah, biar nggak terlalu panjang. Oke. Jika SP lebih dari 1000 dan SP kurang dari 1000, tadi kan yang paling besar 1014 ya, 1013, misalkan lebih kecil dari 1010 atau 1005 misalkan ya, bisa kayak gini juga. Kita set selector sama dengan 2. Oke, kemudian kita tinggal bikin else if lagi. Jika SP lebih besar nih, kita lihat dulu yang selanjutnya, coba nilainya berapa ya selanjutnya. Selanjutnya nilainya 985 ya, kita bisa set lebih besar dari 970 misalkan, dan SP lebih kecil dari 1000 ya. Kita set selector sama dengan 1. Oke, lanjut else if SP lebih besar, kita coba cek lagi. Nah, ini di antara 969, 93, 970 ya. Jika SP lebih besar dari 950 misalkan, dan SP lebih kecil dari 970 juga bisa sih di sini. Ini kita coba selector sama dengan 0. Ini berarti posisinya di tengah nanti. Baik, kita tinggal bikin lagi untuk yang satunya. Else if SP lebih besar, coba kita lihat lagi nilainya, 951 ya, 951, 952. SP lebih besar dari 950 misalkan, atau 949, dan SP lebih kecil dari 950. Kita set selector di min 1 ya, kita set selector min sama dengan min 1. Oke, kita bikin lagi else if SP lebih besar, kita cek lagi. Oke, ini harus sabar memang. Nah, sekarang 931, SP lebih besar dari 929 misalkan, dan SP lebih kecil dari
949 atau 940 bisa juga. Kita set selektor sama dengan min 2. Oke, satu lagi nih, kita bikin else if, satu lagi else if SP lebih besar dari, kita cek dulu. Ini 835, 836 ya. SP lebih dari 830 misalkan. Dan SP lebih dari, kurang dari 920. Kita set selektornya ke min 3. Oke, sudah. Nah, ini kita coba sekarang print. Kita print nilai selektornya, serial print line selektor. Oke. Nah, sudah, kita coba upload dulu. Keempat sudah. Oke, kita coba upload. Oke, udah done uploading. Kita cek di serial monitor. Nah, sekarang posisinya nilainya min 3 ya. Ini kalau misalkan ke kiri lagi, ini nggak akan ngaruh apa-apa karena dia nggak terkonek kemana-mana kan ya. Ini kalau misalkan dilanjutkan min 2, nah ini posisi 0 nih, posisi stabilnya. Terus kalau dilanjutkan min 1, min 1, 2, 3 ya. 2, 0. Oh, di sini min 1 ya, bentar. Min 1-nya berarti yang salah nih. Bentar, kita cek dulu codingnya. Pas min 1 dia tidak berubah. Ini harusnya 949 950. Mungkin coba kita set di 929 yang ini. Kita coba set di 929. Atau jangan 929. Coba kita set di 9. Berarti harus besar dari ini ya, harus lebih besar dari ini. Kita print lagi aja si selektornya, si selektor value nya. Coba ya, tadi ada yang error yang ini nih. Kita coba lagi. Selector value. Oh, SP. Sorry, tadi udah diubah namanya jadi SP. Oke, udah uploading. Kita coba cek. Nah, tadi itu ngejalannya pas di satu, 2, 3, 4. Nah, pas di sini. Ini 969 970 ya. 969 970. Berarti yang ini nih yang ngejalan. Oh, di 951. Ini harusnya, nah ini aja dibagiin lah. Ini 960 misalkan. Ini jadi 960. Yang ini misalkan 949. Kita coba ya. Kita ubah lagi ke selektor. Selektor ini variabel yang diubah dari hasil data ya, dari data ininya diubah ke sini nih, ke min yang ini, buat nanti kalibrasi sensornya.
Oke, kita cek lagi serial monitor. Nah, sekarang min 1-nya jalan. Min 2, min 3. Nah, udah semua ya. 0, 1, 2, 3. Oke. Oke. Nah, kita udah bikin test selector. Selanjutnya kita akan coba dulu untuk yang DHT ya, yang DHT 11 ini kita akan coba membaca dulu nilainya. Ini kita tinggal cari aja di Google lah ya. Untuk DHT 11 Arduino. Ini ada yang bahasa Inggris nih. Tuh ada yang dari Create Arduino, ada yang dari Create Arduino, ada yang dari Script Basic. Nah, ini ada yang bahasa Indonesia nih. Wah, dari kelas robot ternyata. Blognya lumayan juga nih. Coba kita lihat ya. Oke, rangkaiannya karena kita pakai modul, nggak usah pakai resistor lagi, udah ada di modulnya. Nah, ini nanti teman-teman nih perlu download dulu DHT library-nya ya. Di komputer saya atau di laptop saya ini kebetulan udah di-add. Ini juga di sini ada cara add-nya nih. Tinggal include aja kalau udah download. Ini filenya .zip ya. Filenya .zip. Tidak usah diekstrak dulu nanti zipnya. Tinggal di-include aja di add zip library gitu ya. Dicari seperti ini, oke. Saya nggak mau kopas dulu si coding ini ya. Nah, kita copy. Kemudian ada suara kucing. Kita coba kita bikin file baru saja. Atau kita bisa gini, kita bisa Ctrl Shift S ya. Kita bikin tes DHT 11. Oke. Nah, ini kita bisa di rating ini. Karena ini kan udah di-save. Nah, pinnya kita coba bikin rangkaian dulu. Ini juga tidak terlalu susah untuk bikin rangkaiannya. Kita sesuaikan dengan jalur yang di sini ya. Ini awalnya dari ground. Oke, kita awal bikin dari ground dulu. Ground, kemudian positif. Nah, positifnya di sini kita silangkan ya biar sesuai. Kemudian ini ada data. Oke, nanti bikin silang kayak gini aja. Jadi nanti pas dipasang ke sini udah sesuai gitu. Sesuai dengan warnanya. Kalau ada yang bingung, saya share juga rangkaiannya ya di grup WhatsApp kelas robot. Kita kita pin sesuaikan dengan program aja, kita di pin 2 aja. Oke, ground, positif dan digital ke pin 2. Nah, sudah. Oke, kita coba upload. Nah, ini di program bawaan dari kelas robotnya ini pakai plot ya. Jadi kita coba dulu kalau pakai plot tuh. Kan tadi dari awal saya udah jelaskan kalau DHT 11 ini tidak mengeluarkan data plot ya. Jadi walaupun kita keluarkan plot seperti ini, ya keluarnya tidak akan plot gitu ya. Coba cek. Kayak gini. Si datanya tidak mengeluarkan plot. Walaupun kita bikin variabelnya plot. Jadi ini cuma 0,00 aja gitu. Makanya kita bikin int aja ya. Kita bikin int di sini nih. Integer suhu, kelembaban. Oke, ini plotnya kita hapus. Nah, sekarang yang mau saya trigger untuk, karena kita kan menggunakan suhu aja ya. Untuk sekarang kita akan gunakan suhu. Nah, yang suhu ininya akan saya coba trigger menggunakan, jadi supaya mudah kalibrasi. Nanti saya akan gunakan yang program yang tadi ya, test selector. Nah, ini cara menggabungkan coding nih ya. Copy, terus ke sini, terus ini serial begin, nggak usah di copy lagi karena udah ada di sini. Nah, tinggal yang ini aja. Oke, terus ini kita bisa bikin point aja sih. Bikin point baca to read selector.
nggak terlalu panjang. Nah di sini kita tinggal panggil aja read selector, kita bikin fungsi gitu ya. Oke, nah kita bisa bikin suhunya, suhu sama dengan suhu ditambah ya, ditambah di mana ditambah itu selektor ya, selektor. Nanti pembacaan suhunya akan dikalibrasi ataupun ditambah oleh selektor. Oke, ini kalau mau ditampilkan juga selektornya berapa bisa saya coba tampilkan di sini aja, di sini nih. Select, huruf besar aja, huruf kecil aja, selektor. Oke, serial print selektor. Nah ini tinggal kasih spasi aja biar ada jarak gitu ya. Oke, kita coba upload lagi. Nah sekarang udah tampil nih datanya, ini close aja ya. Tampil datanya, tarik nol nilai apa ya? Oh ini nilai yang ini belum di hidden, kita hidden dulu. Kita coba upload lagi. Oke. Nah ini yang berubah tuh yang suhunya yang ini ya. Ini suhunya kan sekarang 29 ya, 29. Nah, misalkan ternyata misalkan teman-teman harusnya gitu ya, suhunya tuh bukan 29, harusnya 30 gitu. Ya kita tinggal tambahkan aja. Dislike ya. Sekarang jadi 30. Kalau misalkan harusnya 31 ya tinggal tambahkan saja. Bisa ya. Cuma ini terbatas sampai 3 aja. Karena rata-rata si sensor suhu ini kalau sensornya bagus ya, nggak error, dia nggak akan terlalu banyak sih. Jadi kita nggak perlu kalibrasi banyak-banyak gitu. Makanya saya gunakan ini. Walaupun misalkan ada yang bilang kenapa nggak pakai button aja biar bebas semuanya gitu ya. Kenapa nggak pakai button nih? Kebetulan saya pengen nyoba sensor selektor ini sih. Oke, misalkan harusnya tuh kurang gitu ya suhunya, ya tinggal di ke kiri. Nah ini juga kan berkurang sih nilainya kayak gitu. Lalu ini kita udah bisa baca suhu ya, udah bisa kalibrasi suhunya berdasarkan dari nilai dari selektornya. Sekarang saya akan coba tampilkan dulu ke LCD. Oke, ini ada LCD ukuran 16x2, sudah ada itusinya. Kita coba rangkai menggunakan kabel jumper. Ini kabel jumper ini untuk edukasi sangat direkomendasikan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin project yang lebih untuk 24 jam gitu ya, untuk industri, untuk kebutuhan terus menerus, tidak disarankan menggunakan kabel jumper seperti ini. Lebih baik bikin sendiri kabel jumpernya atau jumper langsung ke solder langsung ya, solder langsung ke si Arduino nya. Atau bisa juga bikin boardnya ya, bikin modul boardnya juga bisa. Oke, sudah. Nah ini dari GND PCC SDSCL, ini bisa langsung saja ke sini. Ini GND yang warna kuning ya, karena di sini udah ada tuh, di sini tuh udah ada untuk SCL ya, jadi kita bisa tinggal langsung pasang saja. Oke. Nah ini enaknya pakai seal ini. Oke, kita coba cek. Nah udah nyala ya si LCD nya. Saya coba bridging nya ke ini. Kita coba
cari LCD ya, kita akan program LCD nya. Oke, ini ada LCD I2C menggunakan Arduino. Nih, kita coba dulu ya, kita copy si LCD nya, kita bikin file new aja. Oke, coba paste aja ya. Oke, kita coba upload. Kita tes dulu LCD nya berfungsi dengan baik atau tidak ya. Kita coba tes dulu. Oke, kita tunggu proses uploadnya. Nah, kita lihat tampil tidak. Nah, ini tampil cuman bentar. Ini saya close dulu, hidden dulu. Nah, ini tampil, yep, cuman karena cahayanya terlalu ini. Nah, kelihatan ya, tes LCD atas ini terlalu gelap sih. Sebentar, saya coba cari dulu obeng. Oke. Manual aja lah ya, kita coba manual aja pakai kuku. Ini kalau ada obeng bisa pakai obeng. Nah, udah lumayan kelihatan ya sekarang ya. Oke, sekarang lanjut. Ini FreeSync-nya kita close dulu. Kita gabungkan coding LCD ini ke coding yang utama tadi. Ini masih tes DHT, kita save. Misalkan kita bikin final program aja. Final program pengatur suhu otomatis gitu ya. Kita tambahkan program LCD. Terus, nah ini jangan lupa LCD bikinnya. Lalu, nah ini. Nah di sini kita tampilkan juga ya. Kita tampilkan misalkan yang atas ini untuk suhunya. LCD print suhu. Oke, yang ini untuk kelembaban ya, kita bikin seperti itu aja dulu. Kelembaban LCD print kelembaban. Oke, sudah ditambahkan ke final program. Kita coba upload lagi. Oke, sudah dan uploading, kita lihat di LCD-nya. Nah, sudah muncul ya suhu dan kelembaban. Suhu 29 nih, coba pakai selektor saya ubah-ubah. Nah, jadi 30 kurang deh. Oke, jalan ya, ini untuk kalibrasi. Oke. Nah, terakhir, nah untuk program relay
Ini tidak terlalu susah. Program relay itu sama dengan program kayak LED, tapi kalau relay biasa ya yang ada di pasaran itu kita harus ubah untuk menyalakan menggunakan low, untuk mematikan menggunakan high. Jadi kebalik gitu ya. Tapi kebetulan karena saya di sini menggunakan relay yang high level trigger ya, yang triggernya menggunakan high, jadi ini sama kayak ngeprogram LED, tidak dibalik-balik ya. Oke, kita coba. Ini ada groundnya, kita pasang ground dulu, ground. Oke, kemudian polnya, lalu yang terakhir ini ada input ya. Ini jadi biar sejajar lagi kayak tadi, kita pasang ini di pin 3 aja. Coba kita pasang di pin 3. Ini dari mulai groundnya, dari mulai yang warna abu ya. Oke. Ground, lalu PCC. Awas jangan sampai kebalik. Lalu ini ada data yang warna hitam, data. Oke, ini connect ke pin 3. Sorry. Oke, udah. Oke, LCD sudah, relay juga sudah. Nah, untuk relay ini kita tambahkan aja di sini, bikin define ya. Define relay ke pin 3. Kemudian kita bikin pin mode. Oke. Relay sebagai output. Nah, udah. Kita tinggal bikin logika aja sih. If ini yang paling sederhana ya, kita bikin yang paling sederhana dulu. Jika suhu misalkan lebih besar dari 30 gitu ya, atau berarti lebih dari 30 tuh 31 kan, lebih besar sama dengan dari 31. Misalkan kita pengen set suhunya supaya di 30 gitu ya, kita bikin digital right relay high ya, kita nyalakan relaynya. Nah, di sini tinggal bikin aja, bikin else juga boleh, yang paling gampang kayak gitu, digital right relay misalkan kayak gitu. Jadi ketika suhu lebih dari 31 relaynya akan nyala, dan ketika suhu tidak lebih dari 1 atau ketika suhunya udah 30 lagi, relaynya akan mati. Kita bikin seperti itu aja dulu. Kita upload. Oke, sudah. Sekarang kita coba ya. Karena LCD-nya nggak kelihatan, terlalu terang, saya coba pakai ini aja. Ini kalau mau manual bisa pakai ini aja, pakai tangan buat manasin ya. 29. Sebenarnya kalau udah ada selector bisa pakai selector sih untuk dicoba. Ini saya pakai ini aja. Oke. Pakai suhu tangan saya ya. Nah, ini ketika 31 nanti si relaynya akan nyala. Nah, ketika suhu 31 relaynya nyala, dia akan mati lagi kalau misalkan suhunya sudah 30. Ya, ini pengatur suhu sederhana ya, menggunakan bahan-bahan. Ini ada selector, ada relay, ada DHT11, ada LCD juga untuk menampilkan datanya. Ini bisa teman-teman pakai ini, misalkan buat ngetes doang gitu ya. Coba kita turunkan. Nah, kalau udah 30 dia mati, ini ya suhunya. Kalau misalkan lebih dari 30 dia nyala. Untuk uji coba selector ini penting ya, selain untuk bisa kalibrasi, bisa juga digunakan untuk uji coba. Oke. Mungkin sekian untuk ngobar kali ini ya, untuk ngoding bareng Arduino untuk
Ini sesi yang pertama berarti ya, episode yang pertama. Harusnya tadinya rencana saya mau bahas dulu tentang button ya, tentang button yang sedang panas-panasnya dibicarakan, cuman saya pengen ngejain ini dulu aja sih supaya ada goal projectnya ya. Mungkin nanti kalau button kita lebih ke logika aja sih, lebih ke penerapan logika daripada bikin sebuah project. Jadi biar panas dulu nih ya si otaknya gitu, kita bikin dulu sebuah goal project yaitu pengatur suhu otomatis. Ini yang paling simpelnya. Nah ini untuk relay ini nanti teman-teman bisa pasang ke kipas, bisa pasang ke apa aja gitu ya, yang pendingin gitu ya, ataupun bisa tambahkan lagi 2 relay, tambahkan logika, nanti ada pendingin, ada pemanas juga bisa. Kemudian yang kelembabannya juga bisa diatur lagi nanti ya, misalkan ditambahkan humidifier gitu ya untuk menyemprotkan kabut misalkan ini supaya kelembabannya nambah, bisa juga. Atau juga nanti pengembangan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan output yaitu IR ya, IR sensor atau IR modul gitu ya, nanti bisa untuk menyalakan dan mematikan AC misalkan ya, ataupun menurunkan AC. Selanjutnya banyaklah pengembangan, ini yang paling dasarnya. Oke, sekian dari saya Jang Rahmat dari kelas robot. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.